Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurel Utomo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai masyarakat industri. Jadi pengertian masyarakat industri dijelaskan menurut ahli yaitu Salah Sumarjan, yaitu adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan. Sedangkan menurut ahli Ralph Pinton, masyarakat industri adalah sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja cukup lama sehingga mereka itu dapat mengatur diri dan menganggap diri mereka sebagai kesatuan dengan batas-batas yang dirumuskan. Kemudian Markus di sini juga menjelaskan ciri masyarakat industri. Jadi ciri masyarakat industri yang pertama itu berada di bawah kekuasaan prinsip teknologi, yang dimana suatu prinsip yang semua tekanannya itu untuk memperlancar, memperluas, dan memperbesar produksi kekuasaan teknologi yang mencakup seluruh bidang kehidupan. Yang kedua itu menjadi irasional secara keseluruhan akibat kesatuan antara produktivitas dan menciptakan potensi permusuhan dan kehancuran. Dan yang terakhir, ciri masyarakat industri itu adalah berdimensi satu, yang berarti segala kelangsungannya itu hanya diarahkan pada satu tujuan. Kemudian ada juga konsep mengenai hubungan masyarakat industri. Hubungan industrial itu didefinisikan adalah sebuah hubungan yang mana semua pihak yang berkaitan atau berkepentingan atas produksi barang atau jasa di suatu perusahaan sebuah industri. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan dalam setiap pengusahaan atau stakeholder itu pertama ada pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakilkan oleh pihak manajemen. Yang kedua ada buruh atau para pekerja. Yang ketiga ada supplier atau perusahaan pemasok. Yang ketiga ada konsumen atau pengguna produk dan jasa. Yang keempat itu ada perusahaan pengguna. Yang kelima itu masyarakat sekitarnya, dan yang keenam pemerintah. Di samping itu ya, ada juga tuh sarana-sarana yang mana fungsinya mendukung hubungan industrial. Itu ada serikat pekerja atau buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, terus lembaga kerjasama tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri, dan lain-lain. Nah, selain hal-hal tersebut, di sini juga akan membahas mengenai ruang lingkup hubungan industri. Ruang lingkup hubungan industri itu adalah seluruh permasalahan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dalam hubungan antara pekerja, pengusaha, pemerintah. Di dalamnya itu termasuk ada syarat-syarat pekerja, terus pengupahan, jam kerja, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, organisasi ketenagakerjaan, iklim kerja, cara penyelesaian keluh kesah dan perselisihan. Yang terakhir itu adalah cara memasahkan persoalan yang timbul secara baik, dan lain-lain. Nah, tadi kan sudah dilihat ya pelaku industri itu ada apa aja. Selain dari hal tersebut, di sini tuh pemerintah juga berperan sebagai penetap kebijakan, pemberi layanan, terus dia juga melakukan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Undang-undang tersebut tuh dibagi dua ya, undang-undang tenaga kerja, yaitu undang-undang hukum material sama hukum formal. Di hukum material ada undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, kemudian ada peraturan pemerintah atau peraturan pelaksanaan yang berlaku. Sedangkan di hukum formal itu ada undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Perpu nomor 1 tahun 2005 yang diberlakukan sejak 14 Januari 2006. Kemudian tadi kan Markus sudah menjelaskan tentang masyarakat industri itu adalah masyarakat yang berdimensi satu. Di sini Markus juga menjelaskan lebih lanjut apa maksud dari masyarakat industri berdimensi satu tersebut. Yang pertama, masyarakat industri berdimensi satu itu berarti masyarakatnya administrasinya total, artinya strategi pengaturan dan pengelolaan yang bertujuan mengharmoniskan pemusatan dan penyatuan kekuatan sosial, politik, ekonomi, militer, dan budaya ke dalam satu tangan. Kemudian bahasa yang fungsional. Jadi media utama administrasi total itu kan adalah bahasa, karena subjek utama yang dihadapi, diatur, dan dikelola itu adalah manusia.
Yang ketiga ada penghapusan sejarah. Yang keempat ada kebutuhan palsu. Kebutuhan palsu itu diartikan sebagai keperluan yang dibebankan oleh berbagai kepentingan sosial tertentu kepada semua individu. Dan yang terakhir ada imperium citra. Imperium citra itu diartikan adalah image yang menjelma menjadi mantra gaib yang menyusup dalam segala sisi kehidupan individu dan masyarakat, bahkan memainkan peran besar dalam dunia politik dan kekuasaan. Selanjutnya untuk masuk ke dalam sebuah tahapan industri, otomatis masyarakat tersebut tuh melalui tahapan-tahapan. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama tahap take off, tahap kematangan, dan tahap penggunaan. Tahap take off itu bisa disebut juga sebagai tahap tinggal landas, yaitu tercapainya pertumbuhan ekonomi melalui penerapan teknik industri modern. Kemudian tahap kematangan. Tahap kematangan adalah tahap perkembangan pada sektor lain di mana teknologi modern itu digunakan terhadap keseluruhan sektor perekonomian. Yang terakhir itu tahap penggunaan, yaitu penggunaan industri yang lebih tinggi dengan komitmen memperluas penerapan teknologi agar memusatkan atau memperluas konsumsi dalam masyarakat. Tahap penggunaan itu bisa kita lihat di Indonesia, contohnya yang mana kita tuh kan dari tahun sebelum-sebelumnya, sebelum ada industri, kita tuh menggunakan barter. Kemudian setelah itu kita melakukan pertukaran, dan setelah adanya industrialisasi ini bisa kita lihat bahwa kita tuh menerapkan namanya electronic payment, yaitu model transaksi yang lebih menekankan pada model non face to face. Dan di-upgrade lagi pada revolusi industri 4.0 ini, kita bisa lihat fenomena belanja online atau e-commerce yang sudah menjadi tren baru dengan sejumlah platform aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, Link, ShopeePay, dan lain-lain. Nah, hal ini tuh sangat mempengaruhi proses transaksi waktu COVID sekarang ini. Sistem pembayaran digital tuh benar-benar dibutuhin. Menurut Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, transaksi e-commerce tahun 2009 tuh mencapai 200 triliun, dan tahun 2020 dari Januari hingga September tuh sebesar 180,74 triliun. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai studi kasus dan lain-lain. Di sini tuh juga menurut Taylor, itu masyarakat industri itu memiliki ciri-ciri, yang mana ciri-ciri tersebut ia dapatkan ketika ia melakukan penelitian di negara-negara yang tadinya berkembang itu menjadi negara industri. Negara tersebut itu ada negara Argentina, Chili, India, Israel, Nigeria, dan Pakistan. Ciri-ciri tersebut itu ada selalu terbuka menerima berbagai pengalaman baru termasuk tingkah laku, adanya pergeseran dari segala loyalitas atau kesehatan ke arah pemimpinan yang lebih objektif, terus percaya pada ilmu pengetahuan teknologi, ambisi mencapai tingkat derajat yang lebih tinggi dalam bidang pekerjaan lewat pendidikan, dan yang terakhir itu menghargai setiap perencanaan untuk kemajuan. Mungkin sekian materi yang saya dapat sampaikan mengenai masyarakat industri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.